Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari salah satu film zombie terbaik tahun ini, yaitu film 28 Years Later. Dalam film ini, kita akan diperlihatkan tentang dua orang ayah dan anak yang mencoba bertahan hidup di sebuah pulau yang berisi banyak sekali zombie mengerikan. Dan tak hanya itu, mereka juga bertemu dengan zombie berukuran raksasa, zombie paling ganas yang memiliki kekuatan sangat besar yang suka mencopot kepala orang. Lalu, apakah mereka bisa bertahan dari serangan zombie raksasa tersebut dan serangan dari para zombie lain? Wes rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film ini bermula di negara Inggris ketika sekelompok anak kecil sedang asik nonton Teletubbies di dalam sebuah ruangan. Entah mengapa wajah mereka terlihat sangat ketakutan, padahal mereka tidak sedang menonton film hantu maupun psikopat. Tak lama kemudian, tiba-tiba para orang tua yang kini sudah berubah menjadi zombie pun masuk dan langsung memukbang para bocil tersebut. Sementara bocil bernama Jimmy ini berusaha kabur dari sana saat ia tahu bahwa seluruh keluarganya kini telah terinfeksi oleh wabah virus zombie. Ia lalu menghampiri sang ayah yang saat itu sedang berdoa di dalam gereja, namun sang ayah justru berusaha menenangkan putranya sambil mengatakan bahwa hari ini merupakan datangnya hari kiamat, sehingga ia mengajak Jimmy untuk berdoa bersama-sama, berharap mereka bisa mendapatkan ampunan dari Tuhan. Ketika para zombie mulai berdatangan, sang ayah pun terlihat sangat bangga dan menerima serangan dari para zombie tersebut. Sementara Jimmy yang ketakutan mencoba bersembunyi di bawah lantai sambil bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi pada semua orang, termasuk kedua orang tuanya. Kemunculan wabah virus zombie yang disebabkan oleh Rich virus itu menyebar dengan sangat cepat ke seluruh benua Eropa, lalu ke seluruh dunia hingga membuat 90% umat manusia mengalami kepunahan. Tetapi meski begitu, beberapa orang berhasil selamat dan mulai membangun sebuah kota anti-zombie. 28 tahun setelah kemunculan wabah virus zombie Rich tersebut, tepatnya di sebuah pulau yang berada di tengah-tengah lautan, terlihat para warga yang tinggal di sana hidup dengan damai, bahkan mereka tak perlu khawatir dengan serangan dari para zombie, mengingat bahwa tempat itu dikelilingi oleh lautan yang sangat luas. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, para warga pun ada yang berternak, mencari ikan, berkebun, dan berbagai macam pekerjaan lainnya. Bahkan di antara mereka ada beberapa orang pemberani yang memilih pekerjaan sebagai seorang pemburu. Namun bukan hanya berburu hewan liar saja, melainkan mereka juga dilatih untuk berburu para zombie supaya bisa melindungi tempat tinggal mereka. Suatu hari, seorang anak yang hampir menginjak usia remaja bernama Spike ini mencoba mempersiapkan barang-barang miliknya karena hari ini merupakan hari yang sangat penting bagi dirinya, di mana sang ayah yang bernama Jamie yang juga seorang pemburu itu berencana mengajak putranya untuk pergi ke dataran utama yang mereka sebut sebagai mainland. Sebelum pergi, mereka sempat berpamitan pada sang ibu yang sepertinya sedang mengalami gangguan mental akibat penyakit yang dideritanya, sehingga terkadang sang ibu sering berhalusinasi dan mengatakan hal yang tidak-tidak. Meski begitu, Jamie dan Spike selalu sabar menghadapi sikap sang ibu tersebut. Bahkan Spike berharap bahwa suatu hari nanti ia bisa mengajak ibunya pergi keluar untuk jalan-jalan bersama sang ayah karena ia sangat mencintai dan menyayangi kedua orang tuanya. Setelah semua persiapan selesai, tanpa berlama-lama Jamie pun mengajak Spike untuk segera pergi, dan ketika mereka sedang berada di kota, terlihat hampir semua orang yang mereka temui mencoba menyemangati Spike dan Jamie, mengingat bahwa hanya sedikit orang saja yang memilih pekerjaan sebagai seorang pemburu. Sebelum mereka pergi keluar dari pulau, para penjaga yang ada di depan gerbang sempat memperingatkan bahwa siapapun yang pergi dari pulau itu, maka mereka harus bisa menjaga diri mereka sendiri dari ancaman yang ada di luar sana, karena jika sampai terjadi sesuatu, maka tak akan ada seorang pun yang bisa membantu mereka. Banyak pemburu yang sudah meninggal karena mereka gagal menjaga diri mereka sendiri. Namun meski begitu, si penjaga sangat yakin bahwa Spike pasti bisa melewati ujian ini. Apalagi ia juga didampingi oleh ayahnya yang merupakan salah satu pemburu terhebat di kelompok mereka. Setelah memastikan bahwa keadaan di luar sana aman, Spike dan Jamie akhirnya diperbolehkan untuk keluar dari pulau dan untuk bisa mencapai mainland.
mereka harus melewati sebuah jalan kecil yang hanya terbuka saat air dalam keadaan surut saja. Jamie mengatakan mereka hanya memiliki waktu selama 4 jam sebelum air lautnya pasang dan menutupi jalan tersebut, yang mana hal itu menandakan bahwa mereka tak boleh membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak berguna. Mereka berdua kemudian berjalan melewati hutan, mendaki bukit, hingga mereka melihat dataran luas yang terlihat kosong. Tetapi meski begitu, Jamie menyuruh Spike untuk selalu waspada, karena para zombie itu bisa saja muncul kapanpun dan dari segala arah. Pada akhirnya, mereka berhasil menemukan salah satu zombie yang disebut sebagai slow louse, yaitu zombie gendut yang bergerak dengan sangat lambat. Bahkan kebanyakan dari para zombie slow louse itu hanya bisa merangkak gara-gara tubuh mereka yang terlalu besar. Jamie kemudian menyuruh Spike untuk menyerang zombie itu menggunakan panah, dan ia juga mengatakan bahwa Spike harus mengincar titik-titik vital seperti kepala, jantung, dan juga leher dari para zombie, supaya ia bisa membuat zombie itu langsung meninggal dunia. Dengan tenang, Spike berusaha membidik zombie tersebut, dan pada akhirnya ia berhasil mengenai tepat sasaran. Namun suara dari zombie itu justru memancing para zombie yang lain, sehingga Jamie pun terpaksa harus menunjukkan skillnya untuk membereskan mereka semua. Saat mereka hendak melanjutkan perburuan, tiba-tiba mereka melihat ada ribuan rusa yang sedang berlari menuju ke suatu tempat, yang mana hal itu membuat Spike merasa kagum, karena ini merupakan pertama kalinya ia bisa melihat sekumpulan hewan liar yang tak ada di pulau tempat tinggal mereka. Mereka berdua lalu melanjutkan perburuan di mana mereka mencoba masuk ke dalam salah satu rumah yang sudah lama tak pernah ditempati oleh seseorang, dan di sana mereka menemukan ada salah satu zombie yang sedang terikat oleh tali, yang membuat Spike sempat ketakutan dengan hal itu. Tampaknya semua ini merupakan perbuatan dari para manusia lain yang berhasil bertahan hidup dari wabah virus zombie. Namun Jamie menyuruh Spike untuk menjauhi mereka, karena kebanyakan dari mereka kini sudah menjadi gila dan jauh lebih mengerikan daripada zombie. Jamie pun meminta Spike untuk segera membereskan zombie tersebut sebelum ia menyerang mereka berdua. Dan setelah membereskan zombie, mereka kembali melanjutkan perburuan di dalam hutan, hingga mereka menemukan tubuh seekor rusa yang sudah hancur berantakan. Tak hanya itu, mereka juga menemukan kepala rusa yang sudah tersangkut di atas pohon, yang mana hal itu menandakan bahwa ada zombie alpha yang berkeliaran di sekitar sana, yaitu zombie berukuran besar yang mampu memimpin beberapa zombie lain. Menyadari hal itu, Jamie mengajak Spike untuk segera pergi dari sana sebelum zombie alpha itu menemukan keberadaan mereka. Tetapi sayangnya mereka terlambat karena si zombie alpha ternyata sudah mengamati mereka dari kejauhan, sehingga mereka pun tak punya pilihan lain selain berlari secepat yang mereka bisa. Meski sedang dalam keadaan terdesak, Jamie menyuruh Spike untuk tetap tenang supaya mereka bisa kabur sambil menembaki beberapa zombie yang mencoba mendekati mereka. Dan setelah mereka sampai di rumah tua, mereka pun berhasil naik ke atas atap tepat sebelum para zombie lainnya datang. Sementara itu, di dalam pulau, para warga sepertinya sedang menyiapkan pesta untuk menyambut kedatangan Spike. Namun sayangnya Spike dan Jamie tak bisa kembali begitu saja, karena para zombie abnormal dan si zombie alpha itu masih berkeliaran di sekitar sana. Pada akhirnya, mereka berdua terpaksa harus menginap di sana sambil menunggu hingga zombie alpha itu pergi, mengingat bahwa hari kini mulai malam dan mereka juga sudah kehabisan anak panah. Spike kemudian meminta maaf pada ayahnya karena selama mereka kabur, ia justru panik dan panahnya tak bisa mengenai zombie sama sekali. Tetapi sang ayah tetap memuji keberanian Spike karena di tengah kejaran zombie seperti itu, ia masih bisa memberanikan diri untuk melawan balik. Bahkan tak semua orang dewasa bisa melakukannya. Saat hari mulai malam, mereka sempat melihat ada cahaya api di tengah-tengah hutan, yang mana hal itu membuat Spike sempat mengira bahwa api itu berasal dari orang-orang yang berhasil selamat. Namun Jamie mengatakan bahwa ia tak tahu apa-apa tentang hal itu, dan lebih baik mereka menghindarinya demi keselamatan mereka. Saat mereka berdua sedang tidur, tiba-tiba sekumpulan rusa lewat di dekat sana, dan getaran dari para rusa itu membuat seluruh rumah mulai roboh, sehingga Jamie terpaksa harus menyeret Spike keluar sebelum mereka tertimpa oleh puing-puing rumah. Tampaknya para rusa itu sedang berlari dari kejaran zombie alpha, sehingga mereka berdua juga harus segera pergi dari sana sebelum mereka dikejar oleh zombie alpha tersebut.
karena jika sampai zombie raksasa itu berhasil mendekati mereka, maka mereka tak akan punya kesempatan untuk bisa bertahan hidup. Meski air lautnya masih belum surut, Jamie mengajak Spike untuk tetap menyeberangi jalan itu karena airnya sudah tidak terlalu tinggi. Tetapi sepertinya mereka berdua tak sadar bahwa si zombie alpha telah menemukan keberadaan mereka. Bahkan zombie itu pun langsung berlari mengejar ke arah mereka berdua. Ketika Jamie dan Spike sedang asik mengobrol tentang para zombie yang telah mereka kalahkan sebelumnya, betapa terkejutnya mereka saat mereka melihat bahwa zombie raksasa itu kini sudah berada tepat di belakang mereka. Yang mana hal itu membuat mereka berdua lari terbirit-birit, berharap mereka bisa mencapai gerbang sebelum zombie itu datang. Di sisi lain, para penjaga yang melihat kedua orang itu sedang dikejar oleh zombie alpha pun langsung menyerang zombie itu dengan serangan panah. Namun karena zombie itu masih bisa berdiri, mereka akhirnya menembakkan tombak api yang langsung menembus tubuh zombie raksasa tersebut. Meski begitu, Jamie dan Spike masih belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam sebelum para penjaga memastikan bahwa mereka berdua tidak terinfeksi oleh wabah virus zombie. Dan setelah mereka aman, para penjaga pun langsung membukakan gerbang untuk mereka berdua. Setelah mengalahkan zombie alpha raksasa setinggi 2 meter itu, semua orang pun merayakan kemenangan mereka dengan cara mengadakan pesta yang dihadiri oleh seluruh orang di desa. Dan di sana mereka juga merayakan kepulangan Spike yang berhasil kembali dari mainland dengan selamat. Sang ayah lalu mengatakan bahwa Spike telah mengalahkan banyak sekali zombie, bahkan ia juga berhasil menumbangkan zombie alpha, raksasa mengerikan yang tak bisa dikalahkan dengan panah biasa. Seolah-olah Spike merupakan seorang pahlawan yang bisa menjaga pulau mereka, padahal Spike hanya mampu mengalahkan satu zombie slow louse yang sangat lemot dan tak bisa berlari cepat. Hal itu membuat Spike merasa bahwa dirinya tak pantas mendapatkan semua pujian tersebut, bahkan dirinya tak tahan jika ia harus hidup dengan semua kebohongan yang telah dikatakan oleh ayahnya itu. Tak lama kemudian, Spike tak sengaja melihat sang ayah yang sedang berduaan dengan wanita lain, sehingga ia pun merasa sakit hati dan mulai membenci ayahnya yang telah mengkhianati dirinya dan juga sang ibu. Lalu saat Spike berada di rumah, ia pun bertemu dengan Sam, seorang pemburu tertua yang selalu merawat ibunya selama ia dan sang ayah pergi. Di mana di sana Spike menceritakan bahwa ia sempat melihat sebuah api unggun dan Sam pun tak menyangka bahwa seorang pria bernama Kelson itu ternyata masih hidup. Sam mengatakan bahwa 30 tahun lalu sebelum wabah zombie menyerang, Kelson merupakan salah seorang dokter di kota mereka. Namun semenjak kemunculan wabah virus zombie, entah mengapa Kelson berubah menjadi sangat aneh. Bahkan tak ada seorang pun yang berani mendekatinya, termasuk para zombie. Meski begitu, Spike sangat ingin menemui Kelson mengingat bahwa ia merupakan satu-satunya dokter yang masih hidup. Karena Spike berharap bahwa dokter itu bisa menyembuhkan penyakit ibunya dan mengembalikannya seperti dulu lagi. Keesokan harinya, ketika sang ayah pulang, Spike mencoba bertanya apakah sang ayah tahu tentang siapa itu Dr. Kelson. Dan setelah ia mendengar nama itu, Jamie pun akhirnya menceritakan bahwa dahulu ia dan para pemburu lain pernah bertemu dengan Kelson di mainland. Saat Jamie dan para pemburu lain sedang mencari hewan liar, mereka tak sengaja bertemu dengan Dr. Kelson yang sedang mengumpulkan banyak sekali tubuh manusia yang sudah meninggal dunia. Bahkan ia juga menyusun tubuh orang-orang itu dengan rapi, lalu ia mulai membakar tubuh itu satu persatu. Tak hanya itu, meski Kelson melakukannya di tengah-tengah lapangan, entah mengapa tak ada zombie sama sekali yang berani mendekatinya, sehingga Jamie dan para pemburu lain pun memutuskan untuk tidak mendekatinya, karena mereka mengira bahwa Kelson sedang melakukan ritual gelap. Ketika Spike bertanya apakah sang ayah akan membiarkan ibunya sakit begitu saja dan memilih bersama wanita lain, mereka berdua pun bertengkar hebat hingga Jamie memilih untuk pergi dari rumah, sementara Spike hanya bisa menangis di sana. Tak lama kemudian, tiba-tiba Spike berlari ke arah para penjaga sambil mengatakan bahwa terjadi sebuah kebakaran hebat di ladang dan mereka membutuhkan para orang dewasa untuk segera berkumpul di sana. Namun ternyata Spike sengaja membohongi mereka semua supaya ia bisa membawa ibunya keluar dari pulau tersebut. Spike berencana membawa sang ibu ke Dr. Kelson, berharap ia bisa menyembuhkan penyakit sang ibu. Tetapi saat si ibu tahu bahwa ia berada di luar pulau, ia pun mulai ketakutan dan mengajak Spike untuk segera kembali.
Meski begitu, Spike berusaha menenangkan sang ibu sambil mengatakan bahwa ia ingin membawa ibunya ke dokter agar ia bisa sembuh, dan pada akhirnya sang ibu pun bisa tenang kembali. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan melewati bukit, melewati dataran hijau yang sangat luas, dan setelah berjalan sejauh puluhan kilometer, mereka pun memutuskan untuk menginap di sebuah bangunan terlebih dahulu karena hari kini sudah gelap. Di sana, mereka berdua mulai bercerita tentang sang ayah, di mana si ibu menceritakan bahwa sang ayah merupakan seorang yang sangat hebat. Namun tak hanya itu, ia juga bisa menjadi seseorang yang lucu setiap kali ia berada di dekat istrinya. Dari situ, Spike pun tahu bahwa sebenarnya sang ayah adalah pria baik yang hanya sudah menyerah dengan kondisi istrinya, mengingat bahwa di pulau mereka tak ada seorang dokter sama sekali, sehingga ia tak bisa melakukan apapun pada penyakit sang istri. Lalu saat mereka berdua sedang tidur, tiba-tiba muncul zombie Slowlos yang mulai merangkak ke arah Spike, dan saat zombie itu hendak menggigit Spike, tiba-tiba Spike terbangun dan melihat bahwa zombie itu kini sudah tidak bergerak lagi, karena ternyata sang ibulah yang sudah mengalahkan zombie tersebut. Di sisi lain, terlihat beberapa tentara berusaha kabur dari kejaran para zombie, dan tampaknya mereka cukup kewalahan karena para zombie itu sangatlah barbar. Namun beberapa tentara berhasil sampai di sebuah terowongan aman yang tertutup rapat oleh pagar besi. Mereka lalu mencoba masuk ke dalam terowongan, tetapi tanpa disadari, tiba-tiba mereka malah diserang oleh zombie yang muncul dari kegelapan. Dan ternyata zombie itu bukanlah zombie biasa, melainkan zombie alpha yang berhasil mengalahkan dua tentara sekaligus, sementara satu tentara lain berhasil kabur dari sana. Ketika Spike dan ibunya sedang melewati taman bunga, tiba-tiba sang ibu kembali berhalusinasi lagi setelah ia melihat sebuah patung besar yang ia sebut sebagai patung malaikat. Dan tampaknya kali ini sang ibu berhalusinasi tentang masa lalu saat ia datang ke sana bersama ayahnya. Tanpa disadari, tiba-tiba dari belakang si ibu muncul zombie kurus kering yang hendak menyerang mereka, sehingga tanpa berlama-lama Spike pun langsung membereskan zombie itu. Namun teriakan dari si zombie justru membuat para zombie lain mulai berdatangan ke arah mereka. Spike dan sang ibu kemudian berlari ke arah sebuah pom bensin, di mana di sana terlihat ada banyak sekali gas yang membuat mereka kesulitan bernafas. Lalu seorang tentara menyuruh mereka untuk menunduk agar mereka tak terkena ledakan api yang langsung membakar seluruh zombie tersebut. Setelah kejadian itu, si tentara bernama Eric pun bertanya pada Spike apakah mereka berdua berasal dari pulau itu. Dan Spike pun menjawab bahwa mereka datang ke mainland untuk mencari seorang dokter yang bisa menyembuhkan sang ibu. Eric pun mengatakan bahwa ia berasal dari negara Swedia yang berhasil bertahan dari wabah virus zombie. Dan saat mereka sedang melakukan patroli di sekitar pulau ini, kapal mereka tiba-tiba tak sengaja menabrak sesuatu yang membuat kapal itu karam. Tetapi ketika mereka mencoba berenang ke arah pulau, mereka malah diserang oleh zombie raksasa yang mampu mengalahkan para tentara dengan sangat brutal. Karena Eric tak punya tempat tujuan lain, ia akhirnya membantu Spike untuk menemukan keberadaan si dokter. Dan selama di perjalanan, Eric sempat menceritakan tentang kehidupan orang-orang di Swedia yang masih melakukan aktivitas sehari-hari. Hanya saja mereka sering kekurangan persediaan makanan. Lalu saat mereka sedang beristirahat, Spike yang belum pernah merasakan kehidupan masyarakat modern pun tak tahu tentang HP yang dipakai oleh Eric, sehingga Eric pun mulai menunjukkan beberapa kegunaan HP miliknya, bahkan ia juga menunjukkan foto sang pacar. Melihat foto itu, Spike bertanya mengapa bibir pacar Eric terlihat seperti baru saja disengat lebah, dan Spike pun mengatakan bahwa bibir seperti itu membuat pacarnya menjadi lebih seksi. Setelah selesai beristirahat, mereka pun melanjutkan perjalanan. Lalu saat Eric dan Spike sedang asik mengobrol, tiba-tiba sang ibu mulai berjalan ke arah sebuah gerbong kereta, di mana di sana ia menemukan satu zombie yang sedang berteriak kesakitan karena ia mau melahirkan. Si ibu pun mencoba membantu zombie itu hingga si zombie berhasil melahirkan dengan selamat. Dan tampaknya bayi itu terlihat seperti manusia normal, namun tidak dengan sang zombie yang langsung ditembak oleh Eric sebelum zombie itu menyerang mereka. Eric kemudian meminta si ibu untuk meletakkan bayinya karena ada kemungkinan bahwa bayi itu bisa menyebarkan wabah virus zombie.
Dan ketika ia sedang menodongkan senjata ke arah mereka berdua, tiba-tiba ia ditarik oleh zombie alpha yang berhasil membuat Eric meninggal dunia. Melihat hal itu, Spike pun menyuruh sang ibu untuk segera pergi dari sana, sementara Spike berusaha mengalahkan zombie tersebut dengan panahnya. Namun meski sudah ditembak berkali-kali, zombie itu masih bisa berdiri dan terus mengejar mereka. Untungnya mereka berdua berhasil diselamatkan oleh seorang pria misterius dengan tubuh berwarna orange, di mana pria itu berhasil membuat si zombie terdiam setelah ia menembakkan busur yang sudah diolesi dengan beberapa obat penenang berdosis tinggi. Pria itu lalu menjelaskan bahwa ia mengecat tubuhnya sendiri dengan cairan yodium supaya para zombie itu tak berani mendekatinya, dan saat Spike bertanya tentang siapa nama pria itu pun menjawab bahwa ia dulunya dipanggil dengan sebutan Dr. Kelson. Dr. Kelson kemudian membawa Spike dan ibunya ke tempat pemakaman, di mana di sana ia biasa membakar tubuh-tubuh manusia yang sudah meninggal supaya mereka tak bangkit lagi menjadi zombie. Lalu ia menyusun tengkorak-tengkorak itu hingga menjulang tinggi yang ia gunakan sebagai monumen penghormatan terakhir. Di sana, Dr. Kelson mengajari Spike bagaimana caranya menggunakan cairan yodium, dan ketika Dr. Kelson bertanya dari mana bayi itu berasal, Spike mengatakan bahwa bayi itu berasal dari zombie, yang mana hal itu menandakan ada kemungkinan si zombie memiliki sistem imun yang membuat ia kebal terhadap virus zombie. Dr. Kelson pun penasaran bagaimana bisa para zombie itu membuat sebuah bayi. Lalu Spike meminta Dr. Kelson untuk memeriksa keadaan sang ibu, berharap ia bisa menyembuhkan penyakit yang sudah lama diderita oleh ibunya itu. Sang dokter pun mencoba melakukan beberapa pengecekan pada ibu Spike, dan setelah ia menanyai beberapa hal padanya, Dr. Kelson akhirnya tahu bahwa si ibu ternyata menderita penyakit kanker otak yang mungkin sudah menyebar ke seluruh tubuh sehingga ia sering mengalami halusinasi. Spike lalu bertanya apakah Dr. Kelson bisa menyembuhkan ibunya, tetapi Dr. Kelson mengatakan bahwa ia tak bisa, karena umat manusia masih belum menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit kanker yang sudah terlalu parah, meski dengan peralatan canggih sekalipun. Tampaknya penyakit sang ibu sudah terlalu parah dan ia mungkin sudah tak bisa bertahan lebih lama lagi, sehingga Dr. Kelson mencoba menenangkan Spike yang mulai kebingungan karena ia tak ingin kehilangan ibunya begitu saja. Singkat cerita, setelah sang ibu meninggal dunia, Dr. Kelson menyuruh Spike untuk menaruh tengkorak sang ibu di monumen penghormatan, dan Spike pun menaruhnya di puncak monumen paling atas sebagai bentuk penghormatan tertinggi pada sang ibu yang telah merawat dirinya sejak ia kecil. Tak lama kemudian, tiba-tiba si zombie alpha datang, yang mana hal itu membuat mereka berdua terpaksa harus bersembunyi di dalam sebuah lubang tempat persembunyian Dr. Kelson. Namun sayangnya zombie alpha itu mengetahui keberadaan mereka dan mulai mendobrak pintu tersebut. Saat zombie itu berhasil menangkap Dr. Kelson, Spike pun langsung menusukkan panah bius pada zombie itu hingga akhirnya zombie itu tak bisa bergerak lagi. Tetapi Dr. Kelson sangat kebingungan mengapa zombie ini masih saja mengejar dirinya, padahal ia sudah memakai cairan yodium di seluruh tubuhnya. Singkat cerita, Spike memutuskan untuk membawa bayi itu bersamanya, lalu ia menitipkan bayi itu di depan gerbang agar para warga bisa membesarkan bayi tersebut. Bahkan Spike juga menamai bayi itu dengan sebutan Ayla, sama seperti nama ibunya. Namun Spike tak mengatakan bahwa bayi itu berasal dari salah satu zombie. 28 hari kemudian, terlihat Spike masih berada di mainland sambil bertahan hidup di sana, dan tampaknya ia tak ingin pulang ke rumah, setidaknya sampai ia bisa melindungi dirinya sendiri dari serangan para zombie, agar ia bisa menjadi seorang pahlawan sama seperti yang diharapkan oleh semua orang. Suatu hari, saat Spike sedang dikejar-kejar oleh para zombie, tiba-tiba seorang pria gondrong datang sambil memuji kehebatan Spike dalam mengalahkan para zombie. Dan ketika para zombie lainnya datang, si pria gondrong itu mengajak teman-temannya untuk membantu Spike mengalahkan para zombie tersebut. Dengan kemampuan bertarung yang sangat mengesankan, orang-orang aneh itu mampu mengalahkan para zombie dengan sangat mudah, yang mana hal itu membuat Spike sadar bahwa orang-orang ini mungkin adalah orang yang mengikat zombie di dalam rumah sebelumnya. Si pria gondrong itu kemudian mengajak Spike untuk bergabung ke dalam kelompok mereka, dan ternyata pria gondrong ini merupakan si bocil yang berhasil selamat dari serangan zombie di awal-awal film. Lalu film pun tamat.
Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.